Baik teman-teman sekalian, para jamaah sholat Isya dan insya Allah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika dua istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Zainab binti Jahsy sedang duduk berdua. Kalau bahasa sekarang mungkin lagi nongkrong. Ini yang nongkrong adalah dua perempuan ahli surga. Yang nongkrong adalah orang-orang yang dicintai Rasulullah SAW. Tiba-tiba Zainab binti Jahsy bilang gini kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah sangat sayang kepada aku. Sesungguhnya Allah itu baik sekali kepada aku." Kata Aisyah, "Kenapa wahai Zainab? Allah memerintahkan Rasulullah SAW di dalam Al-Quran untuk melamar aku. Itu artinya pernikahan aku adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada untuk melamar aku." Kalau kita membaca di dalam Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab, coba kalian buka mushaf surat Al-Ahzab ayat 38. Ayat 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjak wattaqillaha wa tukhfi أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا." Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberikan kebaikan kepadanya, yaitu Zaid, "Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedangkan engkau Muhammad menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada manusia padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Dan engkau merasa malu kepada manusia dan engkau merasa malu kepada manusia padahal Allah lebih berhak engkau untuk merasa malu kepadanya. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya Zainab atau menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan Zainab agar tidak ada lagi keberatan bagi orang beriman untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku." Shadaqallahul azim. Jadi ceritanya Zainab awalnya menikah dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah dulunya anak angkat Nabi. Sempat dinamai Zaid bin Muhammad. Tapi ternyata dilarang menisbatkan anak angkat kepada orang tuanya, sehingga akhirnya dikembalikan kepada orang tua biologisnya Zaid bin Harithah. Menikahlah Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsy. Tapi ternyata pernikahan dua orang yang soleh-soleha ini tidak bertahan lama. Baru 1 tahun menikah, mereka sering cekcok. Dan Zaid merasa sudah gak mampu untuk menahan Zainab. Dia ingin menceraikan Zainab. Akhirnya datanglah Zaid ke rumah Rasulullah SAW. Ketika Zaid di pertengahan jalan menuju rumah Nabi, ternyata Allah mengutus malaikat Jibril untuk ngasih tahu
maksud kedatangan Zaid kepada Nabi. Jadi sebelum Zaid sampai ke rumah Nabi, Nabi dapat bocoran dari malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, ini Zaid sebentar lagi datang ke rumahmu. Dia ingin meminta pendapatmu tentang menceraikan istrinya Zainab. Kalau dia minta pendapatmu, maka katakanlah kepada dia untuk menceraikan istrinya. Nanti setelah itu Allah akan menikahkan engkau dengan Zainab." Ini bocoran dari malaikat Jibril. Kebayang gak sih bagi seorang laki-laki yang sangat peka, sangat lembut, sangat baik hati, sangat tidak enakan seperti Rasul, harus bicara itu kepada Zaid. Anak angkat kesayangan beliau, punya masalah rumah tangga, udah gitu datang kepada Nabi minta nasihat, ternyata Jibril bilang suruh ceraiin aja, karena Allah ingin menikahkan Zainab dengan engkau. Padahal Nabi itu bil mu'minina raufun rahim. Orang yang sangat rauf. Arti rauf itu ra'fah. Ra'fah itu enggak enakan. Sehingga datanglah Zaid. Nabi udah tahu karena dapat bocoran dari Jibril. Datanglah Zaid. Duduk Zaid di rumah Nabi. Terus Nabi mengatakan, "Ya Zaid mal humum." Ada masalah apa? Kata Zaid, "Ya Rasulullah, saya udah enggak tahan lagi sama Zainab. Kalau saya teruskan, saya menzolimi dia atau dia yang menzolimi saya." Padahal mereka ini bukan orang jahat, sama-sama ahli surga, sama-sama solih. Ternyata orang solih juga bisa punya masalah rumah tangga. Jadi kalau kalian punya masalah rumah tangga, bagi yang sudah berumah tangga, jangan langsung berpikir yang aneh-aneh. Kayaknya aku salah jodoh, kayaknya aku mau nyerah aja, kayaknya emang ini gak cocok sama aku dan seterusnya. Biasa itu, masalah rumah tangga itu biasa. Bagi kalian yang belum berumah tangga, jadikan ini sebagai sebuah bekal. Karena nggak ada keluarga yang nggak pernah ada masalah. Bahkan keluarga Nabi pun pernah ada cemburunya, diam-diamannya, marahnya. Walaupun marah Nabi beda sekali dengan marah kita. Bahkan pernah Nabi mau menceraikan dua istrinya. Yang pertama Saudah, yang kedua Hafsah. Itu dua-duanya hampir pernah diceraikan. Kalau Saudah, karena Nabi takut zalim sama Saudah. Karena Saudah ini udah tua banget, udah nenek-nenek. Nabi takut nggak bisa memberikan hak dia karena emang secara manusiawi udah beda gitu. Nggak bisa sama diperlakukannya dengan yang masih produktif atau yang masih bisa mengandung. Akhirnya Nabi bilang, "Saudah, aku takut menzolimi kamu. Bagaimana kalau kita jalan sendiri-sendiri aja?" Ini bahasa kita ya. Kata Saudah, "Ya Rasulullah, berikanlah jatah malam saya kepada Aisyah, tapi jangan ceraikan saya. Berikanlah jatah hari saya kepada Aisyah, tapi jangan ceraikan saya. Kenapa? Aku ingin menjadi istrimu di surga." Jadi bagi Saudah nggak penting kebutuhan hak batin, yang penting adalah jaminan surga. Sehingga Aisyah itu akrab sekali sama Saudah. Walaupun Saudah beda geng sama Aisyah. Karena istri Nabi kan ada dua kelompok, ada dua geng kan, geng muda, geng senior. Saudah paling senior di antara semuanya. Ya, tapi kenapa kok akrab dengan Aisyah? Karena Saudah memberikan hak harinya kepada Aisyah. Begitu juga dengan Hafsah, pernah ada masalah kecemburuan, dipulangkan ke rumah Umar, tapi ternyata Allah nggak ridho, akhirnya dirujuk kembali. Jadi masalah rumah tangga itu terjadi di antara orang-orang soleh bahkan. Sama kayak Zainab dengan Zaid. Zainab bintu Jahsy, Zaid bin Harithah, dua-duanya ahli surga. Tapi ternyata pernikahannya setahun goyang, cekcok. Akhirnya Zaid istifta atau istisyarah, minta pendapat kepada Nabi SAW. Tadi apa bocoran dari Jibril? Supaya Nabi menyuruh Zaid menceraikan. Tapi apa jawaban Nabi? Bahasa di dalam ini, di ayat ini tuh, "Amsik alaika zaujak wattaqillah." Tahan istrimu, jangan ceraikan. Bertakwalah kepada Allah. Kira-kira, nih saya pengen bedah ayat ini dulu aja ya. Kira-kira kenapa ada perintah, apa hubungannya antara perintah menahan istri dengan bertakwa kepada Allah? Karena ini satu kalimat nih, "Amsik alaika zaujak wattaqillah." Dan Islam sering banget memberikan nasihat itu, ittaqullah, ittaqillah, ittaqullah, ittaqillah. Apa hubungannya antara masalah kita dengan ketakwaan kepada Allah? Menurut kalian kira-kira apa? Kalian ingat gak ada satu ayat yang populer banget tentang takwa?
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar dan dikasih rezeki yang tidak terduga-duga. Jadi setiap kali kita punya masalah, sebetulnya jalan keluarnya ya takwa. Perbaiki ketakwaan kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki amal soleh kita, perbaiki dosa-dosa kita yang biasa kita kerjakan, mulai ditinggalkan. Itu yang harus pertama kita lakukan. Kalau kita pengen masalah kita selesai. Kan kalau di kita ada masalah yang kita pikirin adalah jalan keluar versi logikanya, versi ilmiahnya, versi syariatnya. Tapi kalau di ayat ini, amsik alaika zaujak. Kalau kamu punya masalah dengan rumah tangga, bersabarlah dan bertakwalah. Kan bersabarlah, amsik alaika zaujak itu kan intinya bersabar kan? Jangan ceraikan istrimu, bersabarlah. Kenapa disuruh bersabar? Karena bersabar juga jalan keluar. Wasta'inu bis sabri. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Gitu cara memahami Al-Quran. Dulu ketika di Mesir saya ngambil jurusan tafsir Al-Quran. Kita terbiasa diajarkan tentang bagaimana memahami dan memaknai ayat-ayat Al-Quran. Jadi nggak cukup hanya membaca terjemah. Kita harus memadukannya dengan ayat-ayat yang lain baru ngerti. Kalau baca terjemah aja kan ini kesannya cuma disuruh tahan jangan cerain ya. Padahal ini pesannya keren banget sih. Pertama sabar, kedua takwa. Jadi apapun masalah kita, jalan keluarnya cuma dua. Sabar, takwa. Sedangkan banyak dari kita ketika ada masalah, pertama nggak sabar, pengen cepat-cepat jalan keluar kan ya. Pengen cepat-cepat beres, pengen cepat-cepat tuntas gitu. Dalam bahasa yang lain disebut dengan isti'jal, tergesa-gesa. Yang kedua, nggak takwa, lebih ke nyari solusi-solusi ilmiah, ikhtiar, syariat, walaupun itu sah-sah aja, tapi lupa jalan keluarnya bukan di situ. Jalan keluar itu justru islah, memperbaiki amal-amal kita. Jadi dari nasihat Nabi kepada Zaid ini kita belajar ayat sekaligus hadis, karena ini kata-kata Nabi yang kemudian dijadikan ayat Al-Quran, atau lebih tepatnya bukan gitu sih, itu bahasa logika kita. Lebih tepatnya ayat Al-Quran yang Allah tetapkan kemudian menjadi kata-kata Nabi. Itulah kenapa Nabi diistilahkan dengan as-sadiqul masduq. Pernah dengar istilah ini? As-sadiq al-masduq. Yang selalu benar dan dibenarkan. Kalau kita kadang benar tapi belum tentu benar di sisi Allah kan? Lebih seringnya salah. Udah salah disalahkan. Itu level kita, salah dan disalahkan. Ada orang yang mending salah tapi dibenarkan karena niatnya baik. Ada yang benar tapi disalahkan karena dia nggak berilmu. Ada yang benar dan dibenarkan, dan itulah Rasulullah SAW. As-sadiqul masduq, yang benar dan dibenarkan. Artinya dia selalu jujur, selalu berkata benar, dan Allah pun setuju dengan kata-katanya. Sehingga hadis itu ya dalil. Sama seperti Al-Quran walaupun tingkatannya Al-Quran, hadis, kemudian para ulama dengan ijma'nya sahabat, ijma'nya para ulama. Gak boleh dipisah nih. Gak boleh Al-Quran hadis saja. Gak mau belajar ke ulama. Gak boleh kita hadis saja atau Al-Quran aja gak mau hadis. Kenapa? Katanya hadis belum tentu sahih. Gak bisa. Konsep Islam itu Al-Quran, hadis, kemudian sahabat, ijma' dan seterusnya. Ijma'nya para ulama. Ternyata kata-kata Nabi ini luar biasa. Nasihat kepada Zaid itu dua intinya. Amsik alaika zaujak, tahan istrimu, itu artinya bersabarlah terhadap istrimu. Jangan ceraikan dia, bersabarlah dengan kekurangannya atau kelebihan dia, bersabarlah dengan perbedaan, bersabarlah dengan dinamika rumah tangga. Pokoknya amsik, bersabar. Amsik itu mirip dengan amalan kita di bulan Ramadan, yaitu imsak. Imsak itu sama akar katanya dengan amsik, yaitu menahan. Jadi imsak, nahan. Nahan apa? Nahan makan, nahan minum, nahan nafsu, nahan dosa. Itu imsak. Sehingga hakikat dari puasa itu bukan lapar haus. Hakikat dari puasa itu menahan. Karena asyam wal imsak. Puasa itu nahan, bukan asyam wal ju' wal atash, bukan. Puasa itu lapar dan haus, bukan itu definisi puasa secara bahasa. Asyam atau as-saum, puasa itu imsak, menahan. Cuman yang kelihatannya menahan makan dan menahan minum.
Padahal juga menahan hawa nafsu walaupun halal kepada pasangan halalnya. Menahan apalagi yang dosa-dosa. Sehingga kalau nggak bisa nahan berarti dia nggak berpuasa. Walaupun secara fikihnya sah tapi secara pahala nggak dapat. Misalnya bisa menahan mata, nggak bisa menahan lisan. Kalau laki-laki mungkin pandangan, kalau perempuan lisan, ucapan. Kalau kita nggak bisa nahan pandangan dan nggak bisa nahan ucapan, berarti kita nggak berpuasa secara hakikat. Baru secara syariat aja. Sah puasanya, nggak perlu diqadha, cuman nggak ada pahalanya karena nggak ada hakikatnya. Jadi kalimat amsik alaika zaujak artinya usbur, bersabarlah. Kemudian kalimat wattaqillah, takwa, bertakwalah kepada Allah. Kenapa dua nasihat ini yang diberikan Nabi? Ternyata sabar dan takwa itu emang jalan keluar. Siapapun di antara teman-teman, kalau punya masalah hidup, urusan dunia, urusan keluarga, urusan kerja, urusan kampus, apapun, coba amalkan nasihat Nabi kepada Zaid ini. Sabar, takwa. Sabar artinya al-anah. Sabar itu artinya al-anah, punya sifat yang tidak tergesa-gesa. Dan sifat al-anah, sifatnya seorang sahabat yang dicintai Allah namanya Al-Ashaj Abdul Qais. Jadi ada seorang sahabat namanya Al-Ashaj Abdul Qais. Kata Nabi, wahai Ashaj, Allah mencintai dua sifat yang ada pada dirimu. Yang pertama sifat al-hilmu, gak gampang marah. Dan yang kedua sifat al-anah, gak tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu bukan tentang durasi. Jadi bukan tentang waktu aja, tapi tentang memenuhi hak-hak dari ikhtiar, proses dan seterusnya. Tapi intinya adalah jangan tergesa-gesa. Kalau kita lagi punya masalah, jangan berharap besok selesai. Kalau kita berdoa, jangan berharap saat ini juga terwujud. Itu berarti kita nggak belajar sabar. Padahal minta tolong pada Allah itu harus pakai sabar. Wasta'inu bis sabri, atau dengan sifat al-anah, jangan tergesa-gesa. Tapi kan ada para nabi itu begitu berdoa langsung terjadi. Iya, tapi lihat juga ada doa-doa mereka yang lain yang gak langsung terjadi. Kita kan sering nge-highlight yang gampang-gampangnya dan melupakan yang strugglingnya. Yang kayak ajaib-ajaib kita highlight. Nabi Musa membelah laut, Nabi Ibrahim gak terbakar dalam api. Itu kan yang kita highlight kan, yang ringan-ringan kan. Bukan yang ringan, yang ajaib-ajaib. Giliran bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya, kepada Namrud bertahun-tahun, Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim minta anak 50 tahun lebih. Nabi Ibrahim minta anak lebih 50 tahun. Nabi Zakaria minta anak lebih 50 tahun. Kenapa mereka bertahan? Karena mereka semuanya orang-orang sabar. Orang-orang yang al-anah, yang tidak tergesa-gesa terhadap doa. Jadi tetap berdoa, walaupun mungkin doanya nanti baru Allah wujudkan tahun depan, 2 tahun lagi. Kenapa? Karena Allah pengen lihat sabar kita. Allah gampang banget mewujudkan sekarang juga. Terus kapan kita belajar sabar? Padahal kita tidak diberikan kebaikan itu kecuali kita punya predikat yang istimewa. Salah satu predikat istimewa itu adalah predikat sabir, orang yang sabar. Supaya kita dapat kebaikan dan keajaiban dari Allah, kita tunjukkan dulu kesabaran kita. Dan sabar itu butuh waktu. Gak dibilang sabar kalau sehari. Minimal seminggu, sebulan, setahun. Nabi Ayub 17 tahun sakit. Yang paling luar biasa emang Nabi Nuh sih. 1000 tahun kurang 50 ya. Itu lama banget emang. 1000 tahun. Gak kebayang ya. Kayak gimana sabar 1000 tahun, bayangin. Kita ya gak hidup sih 1000 tahun. 10 tahun gak mau. 10 tahun aja berat, setahun aja udah ngeluh-ngeluh gitu. Udah marah-marah, udah tantrum sama Allah. Allah gak mendengar doa saya, Allah gak adil, hidup ini gak fair. Padahal baru setahun, kadang kurang cuma beberapa bulan. Di mana kesabaran kita dibandingkan Nabi Nuh alaihissalam. Pun kalau kita dikasih umur sekitar 1500 tahun kayak Nabi Nuh, kayaknya kita juga gak bakal sabar 1000 tahun kayak Nabi Nuh. Jangan pakai excuse kan umur kita gak sampai segitu. Kalaupun dikasih gak juga. Atau oke lah 10 tahun. Bisa nggak 9 tahun setengah? Berapa persen tuh? 1% kan? Benar nggak? 1%-nya aja. 9 tahun setengah. Nggak usah 950 tahun. Nggak usah 95 tahun 10%. 1% aja. 9 tahun setengah. Bisa nggak? Kita berdoa nggak dikabulkan 9 tahun setengah. Dan kita masih tetap berdoa. Masih tetap meminta. Masih tetap berharap. Masih tetap optimis.
itu baru disebut sabar. Saya ada beberapa doa saya yang saya udah bacanya 5 tahun, ada doa saya yang saya udah baca 10 tahun, ada doa saya yang saya udah baca sekitar 30 tahun. Walaupun bukan yang darurat-darurat banget lah, jadi sabarnya gampang ya. Beda kalau sakit, musibah itu kan darurat ya. Ini mah lebih kayak hope atau wish. Kalau wish kan kita masih, yalah nggak akan mati juga kalau nggak dikabulkan gitu kan. Tapi bisa nggak kita punya beberapa permintaan yang nggak berubah udah 9 tahun setengah, udah 10 tahun, udah 15 tahun, baru kita disebut sabar. Amsik alaika zaujak, bersabarlah terhadap istrimu. Wattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah, perbaiki amalmu supaya Allah kasih jalan keluar. Itu nasihat Nabi kepada Zaid. Kira-kira itu enggak yang disampaikan Jibril? Enggak sih sebetulnya. Kenapa Nabi enggak ngomong? Enggak enak, enggak tega sama Zaid. Apakah Nabi bermaksiat? Bukan. Nabi lagi nyari waktu yang tepat untuk ngomong gitu. Jangan sekarang, enggak bisa gitu. Karena Nabi maksum kan, enggak mungkin bermaksiat kan. Pasti niatnya bukan menyelisihi Allah, cuman kayak nggak enak aja, nggak bisa ngomong. Tapi itulah takdir Allah. Begitu pulang, walaupun kata Nabi tahan, jangan ceraikan, cerai juga mereka. Zaid menceraikan juga Zainab. Setelah Zainab bercerai, selesai masa iddah, Allah nyuruh Nabi melamar Zainab. Nabi nggak datang, nggak enak sama Zaid. Makanya muncul ayat, kamu merasa malu kepada manusia. Harusnya kamu lebih merasa malu kepada Allah. Kamu merasa gak enakan sama manusia. Padahal harusnya kamu lebih gak enakan lagi kepada Allah. Nah di sini kita lagi belajar tentang emosional. Iman dalam bentuk emosi. Bukan dalam bentuk teori, wawasan, tapi dalam bentuk emosi. Ada gak rasa-rasa itu di hati kita tentang Allah? Rasa gak enak, rasa malu. Karena Nabi Ayub itu ada rasa itu. Kenapa Nabi Ayub 17 tahun sakit gak pernah minta sembuh? Gak enak sama Allah. Soalnya selama ini dikasih kekayaan, dikasih kesehatan, dikasih keturunan yang banyak. Malah masa dikasih sakit sebentar udah minta sembuh. Itu rasanya Nabi Ayub. Nah rasa itu iman. Jadi iman bukan cuma wawasan. Menghafal Asmaul Husna, menghafal sifat 20. Bukan hanya itu. Iman itu rasa. Ada gak rasa di hati kita? Jadi Allah ini lagi ngajarin Nabi tarbiyah tauhid dalam bentuk rasa, bukan dalam bentuk wawasan, bukan dalam bentuk ideologi, keyakinan, tapi dalam bentuk emosi, rasa. Sebagaimana kita punya rasa dengan manusia, harusnya lebih kuat lagi rasa kita dengan Allah. Rasa gak enak, rasa malu, rasa takut, rasa cinta, rasa rindu, rasa harap, segala rasa lah. Yang positif atau yang negatif. Yang negatif misalnya kayak rasa takut, negatif dalam arti bukan berani ya. Apa sih istilahnya? Ya negatif kan. Apa sih? Ya sebaliknya lah. Kan gak mungkin kita berani sama Allah kan. Yang lebih tepat kalau ke Allah mah takut. Siapa yang berani sama Allah kan keterlaluan ya. Ya kalau ke Allah itu yang bagus ya takut. Walaupun dia negatif. Tapi kalau ke Allah jadi positif. Takut sama Allah. Ada rasa gak enakan yang gak pantas. Ada rasa gak enakan yang pantas. Nah jadi ternyata Allah lagi ngajarin tauhid rasa kepada Nabi Muhammad. Kok kamu merasa gak enak sama manusia? Tapi kamu merasa enak sama Allah. Pernah gak kita kayak gitu? Dalam hidup. Kayak kita dibantu sama orang. Terus pas sekali dia ngajak ketemu. Aduh gak enak, saya nolak ajakan dia. Gitu kan? Ada gak rasa gitu pas kita dengar hayya 'alas shalah. Aduh gak enak sama Allah. Selama ini Allah udah sering banget menjawab panggilan saya. Selama ini Allah sering kasih saya nikmat, masa dipanggil saya nggak datang? Ada nggak rasa kayak gitu? Itu namanya tauhid rasa. Dan itu penting bagi seorang mukmin. Kenapa? Bahkan tauhid rasa itu adalah puncaknya iman. Puncaknya iman itu bukan wawasan, justru rasa. Apa dalilnya Ustaz? Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 rasa yang menjadikan seseorang itu mendapatkan iman yang nikmat. Puncaknya iman. Rasa. Pertama, cinta kepada Allah dan Rasul. 2, mencintai sesama manusia karena Allah. 3, benci kepada dosa. 3-tiganya rasa kan? Cinta, benci. Ternyata puncak iman itu rasa. Halawah. Halawah itu artinya manis. Manis itu apa? Rasa kan? Manis itu wawasan atau rasa? Rasa. Kalau ada orang yang menceritakan tentang definisi manis, itu nggak ngaruh kalau kita belum merasakan manis kan gitu ya.
Manis adalah, coba kalian kasih definisi, manis itu apa? Ya repot ya, udahlah kamu rasain aja gitu kan. Yang namanya manis itu ya rasain aja. Orang yang gak pernah merasakan manis gak bisa mendefinisikan manis. Dan definisi manis itu gak akan pernah mewakili rasanya kan gitu ya. Ya udah rasain aja gitu. Ternyata halawah yang disebut dalam hadis itu artinya manis ternyata rasa. Rasa cinta, cinta, benci. Jadi Allah lagi ngajarin tauhid rasa kepada Nabi Muhammad SAW. Kita juga belajar itu. Rasa gak enak, rasa malu, rasa rindu, rasa nyaman. Yang disebut dengan al-unsu billah. Merasa nyaman berduaan dengan Allah. Dalam zikir, dalam sholat. Rasa, kuatin rasa tentang Allah. Jadi jangan sampai kita beribadah kepada Allah itu tanpa rasa. Plain. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Qul huwallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Enggak ada rasanya. Plain. Kebayang enggak sih hubungan tanpa rasa itu gimana? Pernah enggak? Bukan tanpa status ya, tanpa rasa gitu. Plain banget kan? Enggak enak banget kan? Buat apa coba ada hubungan tanpa rasa? Begitulah kita dengan Allah selama ini. Kita berhubungan dengan Allah lewat ibadah, lewat zikir, tapi gak ada rasa apa-apa. Jadi gimana kita mau nyaman dengan Allah? Gimana kita mau rasa hidup kita ini berbunga-bunga? Orang kita dengan Allah aja gak ada rasa apa-apa. Padahal rasa yang paling layak itu adalah rasanya kita dengan Allah. Sebelum rasanya kita dengan makhluk. Rasa dengan makhluk itu relatif banget. Hari ini kita nyaman, besok kita kecewa. Kalau rasanya dengan Allah itu absolut, bukan relatif, mutlak. Harusnya kita bangun rasa itu. Akhirnya ketika Allah menegur Nabi dengan kalimat wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhshah, kamu merasa malu kepada manusia atau enggak enakan kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk kamu rasa enggak enak, barulah Nabi datang melamar Zainab. Ini kata-kata Zainab kepada Bunda Aisyah, wahai Aisyah, Allah baik banget sama aku. Pelajaran yang terakhir, ternyata orang-orang soleh seperti Zainab dan Aisyah kalau nongkrong itu ngomongin nikmat Allah. Membicarakan Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika. Nah pertanyaannya, kita kalau lagi nongkrong pernah gak ngomongin Allah? Dalam tanda petik, dalam arti positif. Jangan-jangan kita kalau lagi nongkrong ngomongin hobi, ngomongin entertain, hiburan, ngomongin masa depan, ngomongin dunia. Dan gak apa-apa, semua ini gak apa-apa kecuali gibah ya. Kalau ini mah gak masalah. Tapi pertanyaannya, Allah jadi topik utama gak di dalam tongkrongan kita? Jarang. Itulah kenapa iman kita itu labil. Kenapa iman sahabat itu kuat? Allah itu selalu jadi topik utama. Mereka ngobrol Allah. Saya dulu awal-awal waktu kelas 1 SMA, saya kenal jemaah tabligh. Saya khuruj pelajar sebulan 3 hari. Itu 3 hari dalam sebulan full ngomongin Allah. Gak boleh ngomongin dunia. Sampai bilang motor bilangnya apa? Kuda. Mobil onta. Biar gak ada urusan-urusan dunia yang mewah-mewah gitu gak ada. Naik apa? Naik kuda. Masya Allah, Allah kirim kuda. Naik apa? Naik onta. Masya Allah, nikmat naik onta. Makhluk Allah gitu kan. Jadi pokoknya di skip omongin dunia, skip omongin hal-hal yang urusannya gak ada zikir. Full 3 hari zikir. Zikir itu bukan hanya subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Bukan hanya itu, tapi juga bicara, ngobrol. Setelah 3 hari ngobrol tentang Allah, itu jos sih. Balik ke pondok, itu tuh semangatnya luar biasa. 3 hari dalam sebulan bicara tentang Allah. Saya gak tahu suatu saat bisa gak kita bikin program kayak gitu. Di Masjid Rahilah, di Pemuda Hijrah, di Rahilah Project. Kita bikin satu misalnya kayak habit atau program dalam 1 bulan kita sehari atau 3 hari bicara tentang Allah. Full gak bicara tentang dunia sama sekali. Atau seminggu sehari bicara Allah aja. Hari Jumat misalnya. Hari Jumat itu full harinya Allah. Udah saya bicara tentang Allah aja hari ini. Kalau ada urusan bisnis saya minimalisir semampunya. Kalau nggak bisa saya akan banyak istighfar. Pokoknya saya pengen ingat Allah aja sehari. Itu iman keren sih kalau bisa kayak gitu. Cuman nggak tahu bagaimana cara mempraktekannya secara kolektif. Kalau secara personal kalian silahkan amalkan aja.
Kalau secara kolektif kita butuh programming segala macam ya. Tapi ini inspirasi dari Sayyidah Zainab dan Sayyidah Aisyah. Mereka nongkrong bukan ngomongin masakan, bukan ngomongin, walaupun semua itu mubah, boleh banget, nggak dosa, nggak tercela. Tapi mereka justru lebih suka membicarakan nikmat-nikmat Allah. Semoga ini menjadi nasihat yang baik. Kesimpulannya, pertama adalah jalan keluar dari setiap masalah kita dua. Apa? Sabar, takwa. Sabar ayatnya wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Takwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, ketentuan Allah itu pasti terjadi. Gimana pun manusia mencoba untuk menolaknya. Nabi mencoba untuk menahan, Zaid minta pendapat dan seterusnya, ternyata nggak bisa. Kalau Allah tentukan A ya A. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sehingga kita belajar untuk lebih mengandalkan Allah dalam hidup lebih daripada kita mengandalkan siapapun. Karena semua makhluk boleh berkumpul untuk mencelakai kita, kata Nabi dalam hadis Ibnu Abbas, mereka tidak bisa mencelakai kita kecuali dengan ketetapan Allah. Atau semua makhluk berkumpul untuk menolong kita, mereka tidak bisa menolong kita kecuali dengan ketetapan Allah. Jadi Allah yang menentukan satu-satunya. Pelajaran yang ketiga, salah satu tauhid terbaik atau iman yang memuncak itu adalah rasa. Bukan wawasan. Orang yang paling baik imannya bukan yang paling banyak hafalannya. Walaupun menghafal itu baik. Tapi yang paling baik imannya yang kuat rasanya. Bahkan dalam hadis tentang rasa manisnya iman, ternyata 3. Cinta, cinta, benci. Cinta kepada Allah dan Rasul, cinta kepada sesama manusia karena Allah, dan benci kepada dosa-dosa. Yang terakhir, jadikanlah pembicaraan kita tentang Allah sebagai topik utama kalau kita lagi nongkrong. Ketemu sama teman. Mungkin awalnya kaku sih emang. Apalagi kalau teman kita satunya nggak ngaji gitu. Wah tausiah deh. Wah ustadz baru nih. Wah habib baru nih kayaknya. Wah habib palsu nih apa segala macam ya. Gara-gara kita kayak jadi tausiah. Awalnya emang kesannya kayak tausiah. Padahal nggak harus tausiah sih. Membicarakan Allah kan nggak harus tausiah kan. Nggak harus Allah berfirman. Nggak harus sekaku itu. Ngomongin aja. Allah baik banget waktu itu aku lagi gini. Pengalaman hidup pribadi aja. Ceritakan kebaikan Allah. Itu tuh topik terbaik yang pernah dibicarakan manusia ketika mereka berkumpul. Semoga ini menjadi kebaikan bagi kita. Barakallahu fikum. Yuk kita sholat tarawih.